Tapi pastilah Bunda Maria punya ceritanya, masa dia nggak mati, ya kan? Bahwa tidak tertulis di Alkitab bukan berarti tidak terjadi, gitu kan? Contohnya Paulus, matinya di mana? Ada di Alkitab? Nah, Petrus, matinya di mana? Ada di Alkitab? Makanya sangat dangkal mengatakan, di mana ada di Alkitab? Ya, tidak semuanya ada di Alkitab. Alkitab tentang Yesus. Ini tentang orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, pasti adalah sejarahnya. Ya, sejarahnya di mana? Ada di dalam tradisi suci. Akhirnya mayat Bunda Maria dibawa ke kuburan. Rasul Thomas pergi ke kuburan. Semua terkejut ketika sampai di kuburan. Kuburan itu kosong. Loh, kemana mayat Bunda? Tubuh Bunda ada di mana? Tidak ada. Tiba-tiba ada penampakan Tuhan Yesus dengan Bunda Maria. Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid ini, ibuku telah aku bangkitkan lebih dulu. Ortodoks, Katolik, Protestan perlu tahu sejarah tradisi suci gereja di mana Bunda Maria dibangkitkan Kristus dan sering menampakkan diri. Menyimak penjelasan Romo Daniel Biantoro. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita menyaksikan penjelasan yang begitu runut dari hambanya Romo Daniel Biantoro berikut ini. Apa makna teologis dari penampakan Bunda Maria ini? Pertama, untuk menunjukkan bahwa Bunda Maria tidak mati, dia masih hidup. Dan sesuai dengan catatan tradisi suci kita bahwa ketika Bunda Maria waktu itu tinggal sama Yohanes ya, di Efesus di Turki, saya sudah pernah ke rumah yang pernah ditempati Bunda Maria dengan Rasul Yohanes. Dan saya juga sudah melihat kuburan Rasul Yohanes di Efesus. Dia diberitahu oleh malaikat Gabriel suatu hari bahwa dia memang sudah waktunya harus meninggalkan dunia ini. Dia beritahu pada malaikat Gabriel, saya mau meninggalkan dunia ini tapi saya tidak mau mati di sini. Saya mau kembali ke tanah kelahiran saya. Saya ingin kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya dia memberitahu pada Rasul Yohanes, saya ingin pulang ke Yerusalem. Akhirnya diantarlah oleh Rasul Yohanes dari Efesus menuju ke Yerusalem. Dan harus melewati laut, antara Laut Egea ya. Dan terdamparlah perahunya di semenanjung Halkidiki. Nah, salah satu semenanjung Halkidiki ini ada namanya, gunungnya namanya Gunung Athos. Dari Gunung Athos ini akhirnya Bunda Maria melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Tibalah di Yerusalem. Beberapa bulan kemudian malaikat Gabriel menampakkan diri lagi kepadanya. Memberitahu bahwa dia mau meninggal. Anda tidak akan menemukan ini di Alkitab. Sebab ini adalah sejarah yang memang bukan bagian utama Injil. Kalau Injil kan tentang Yesus. Tapi pastilah Bunda Maria punya ceritanya, masa dia nggak mati, ya kan? Bahwa tidak tertulis di Alkitab bukan berarti tidak terjadi, gitu kan? Contohnya Paulus, matinya di mana? Ada di Alkitab? Nah, Petrus, matinya di mana? Ada di Alkitab? Makanya sangat dangkal mengatakan, di mana ada di Alkitab? Ya, tidak semuanya ada di Alkitab. Alkitab tentang Yesus. Ini tentang orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, pasti adalah sejarahnya. Ya, sejarahnya di mana? Ada di dalam tradisi suci yang dipelihara oleh gereja. Demikian akhirnya Bunda Maria, malaikat Gabriel memberitahu pada Bunda Maria bahwa dia akan dipanggil oleh kembali pulang oleh Tuhannya yang adalah anaknya. Dia mengatakan, saya mau meninggalkan dunia ini asal murid-murid anakku menyaksikan kepergianku. Padahal murid-murid Kristus sudah tersebar kemana-mana kan. Tersebar ke seluruh dunia. Rasul Andreas pergi ke Skiti, orang-orang Skiti yaitu di Rusia Selatan, di antaranya Bizantium akhirnya mati, ke Patra Yunani, ya. Petrus pergi ke Roma, ya. Terus Matius pergi ke Ethiopia, ya. Thomas pergi ke India dan ke tempat-tempat di seluruh dunia pada zaman itu. Akhirnya Tuhan Yesus
mengabulkan permohonan daripada Bunda Maria ini, terjadilah mujizat. Menurut kisahnya, ada awan yang mengangkut orang-orang itu dari tempatnya masing-masing di seluruh dunia ke Yerusalem. Hanya satu yang terlambat, karena tempatnya paling jauh. Rasul Thomas. Rasul Thomas berada di India. Dia paling jauh dari pusat kekristenan zaman itu di Yerusalem. Sehingga akhirnya Bunda Maria meninggal. Dan menurut kisahnya, para malaikat ikut datang menyaksikan. Dan dia diangkat oleh para rasul, mau dia taruh di kuburan. Waktu itu ada orang Yahudi yang sangat marah terhadap Bunda Maria. Orang ini penyebab adanya penyesatan di negara ini. Karena dia melahirkan anak yang menjadi penyesat. Dia marah orang ini. Keranda Bunda Maria digulingkan. Mau digulingkan sama orang-orang Yahudi ini. Nah, waktu itu malaikat Gabriel turun tangan. Tangan orang itu dipotong. Jatuh berguling-guling. Minta ampun, minta ampun. Akhirnya Rasul Petrus datang dan mendoakan orang ini, tangannya dikembalikan, tangannya utuh kembali. Terjadi mujizat. Akhirnya dia menjadi Kristen. Percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mayat Bunda Maria dibawa ke kuburan. Dikubur di sana. Udah. Rasul Thomas baru datang 3 hari kemudian. Wah, Bunda di mana? Ya, Bunda sudah dikubur. Kami tunggu-tunggu. Kalau orang Yahudi kan tidak boleh dikuburkan lebih dari 1 hari. Kalau mati waktu itu harus segera dikubur. Kami tunggu-tunggu, kami tunggu-tunggu, kamu nggak datang-datangnya kami kuburkan. Waduh, antar kami untuk melihat mayatnya Bunda. Akhirnya bersama dengan para rasul yang lain, Rasul Thomas pergi ke kuburan. Semua terkejut ketika sampai di kuburan itu kosong. Loh, kemana mayat Bunda? Tubuh Bunda ada di mana? Tidak ada. Tiba-tiba ada penampakan Tuhan Yesus dengan Bunda Maria. Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-murid ini, ibuku telah aku bangkitkan lebih dulu. Sebab dagingku itu diambil dari dia. Aku adalah buah rahimnya. Kalau aku buah rahimnya sudah dibangkitkan, maka asal dari pohon rahim ini juga ikut dibangkitkan. Bunda Maria telah dimuliakan dan Yesus mengatakan, sebagaimana bundaku percaya padaku, apa adanya bundaku ini, kalian juga nanti. Memang Bunda Maria akhirnya dibangkitkan oleh Kristus, masih hidup sampai sekarang, dan itu terbukti berulang-ulang dalam sejarah gereja. Bunda Maria menampakkan diri yang paling spektakuler tahun 1968. Dia menampakkan diri di Mesir, di gereja Zaitun. Saya sudah pergi ke sana. Selama 1 tahun beliau menampakkan diri. Yang nonton, yang ribuan orang, hampir 500 juta katanya waktu itu, zaman itu. Selama 1 tahun, setiap sore beliau menampakkan diri. Bunda Maria. Yang datang ke situ bukan hanya orang Ortodoks. Ya ada orang Islam. Ya ada orang Protestan. Orang apa saja pada datang ke situ. Menyaksikan itu bahwa ini bukan hanya fiksi. Bunda Maria menampakkan diri. Ada di YouTube, lihat aja. Apparition of the Virgin Mary in Zaitun. Akan kelihatan. Dia menampakkan diri. Ada kelihatan jalan di atas Kubai. Sinar. Dia turun ke halaman, menyentuh orang sakit jadi sembuh. Jadi betul-betul dia menampakkan diri, dan ini makin meneguhkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan dalam tradisi suci benar. Bunda Maria memang sudah dihidupkan oleh Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan dari hambanya Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ingin tegaskan kepada kita, sejarah tradisi suci gereja merupakan hal yang penting untuk kita mengerti dan pahami. Itu salah satu yang membuat saya sangat kagum, takjub, terpesona dan terpukau kepada hambanya Romo Daniel Biantoro, di mana beliau sangat menguasai sejarah gereja, baik itu dari gereja mula-mula
dalam konteks para rasul sampai kepada sejarah gereja terkini. Saudara dikasihi Tuhan, perlu jujur saya tegaskan, ada banyak dari orang-orang yang berlatar belakang Protestan kurang mendalami sejarah gereja dari sejak para rasul, kemudian turun kepada murid-murid para rasul, kemudian turun kepada murid-murid dari murid-murid para rasul, sampai kepada sejarah gereja masa kini. Tetapi saudara-saudara kita dari gereja Ortodoks, termasuk dari Katolik, mereka memiliki nuansa yang lebih kental di dalam mempelajari sejarah secara komprehensif. Dan salah satu di antaranya adalah hambanya Romo Daniel Biantoro. Dari apa yang beliau jelaskan tadi, tentunya bagi orang-orang yang berlatar belakang Protestan, barangkali bisa menjadi kaget dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Romo Daniel Biantoro. Karena ada satu prinsip di kalangan Protestan, hanya Alkitab pemegang otoritas tertinggi dari sebuah kebenaran. Di luar Alkitab itu tidak terlalu diperhatikan secara serius. Saya mau sampaikan kepada kita, kalau terkait berita tentang Yesus, berita tentang kabar baik atau berita tentang Injil, memang kita bisa melihat secara luar biasa panjang lebar dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi hal itu tidak berarti kita tidak boleh belajar dari tradisi suci yang telah dituliskan oleh para pendahulu kita. Kenapa perlu demikian? Saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada kita saat ini. Ada banyak hal yang bisa kita temukan, mengerti dan pahami ketika kita dengan rendah hati disertai dengan keseriusan dan kesungguhan untuk belajar sejarah gereja. Salah satu contoh, orang-orang dari luar kekristenan, khususnya para apologet dari luar kekristenan, mereka sering berkata tidak perlu diyakini dan dipercayai Injil Lukas dan kisah para rasul. Kenapa? Karena yang menuliskan Injil Lukas dan kisah para rasul bukanlah bagian dari murid Yesus. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mereka hanya mengerti dan memahami bahwa murid Yesus itu hanya 12. Sekalipun nanti Yudas berkhianat dan digantikan oleh Matias. Tapi sebenarnya ada sekelumit yang bisa kita saksikan menurut Alkitab, bahwa Yesus itu memiliki 12 murid sebagai murid inti, tetapi ada juga yang disebut dengan istilah 70 murid. Nanti kalau kita belajar dari sejarah gereja, ternyata penulis Injil Lukas dan kisah para rasul adalah salah seorang dari ke-70 murid yang bernama Dr. Lukas. Kalau kita mau mencari-cari di Alkitab, tidak bakalan kita bisa ketemu bahwa penulis Injil Lukas adalah Lukas, salah seorang dari murid Yesus. Tapi melalui kita belajar dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh sejarah, kita tahu bersama bahwa Injil Lukas dan kisah para rasul ditulis oleh salah seorang murid Yesus dari kelompok 70 murid. Di sisi lain, seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya Romo Daniel Biantoro, kita tidak tahu di mana Rasul Paulus meninggal. Kita juga tidak tahu di mana Rasul Petrus meninggal. Karena memang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Yang dinyatakan secara eksplisit kematiannya di Alkitab adalah Yudas Iskariot yang akhirnya berkhianat kepada Yesus. Itu jelas terlihat di dalam Matius 27 ayat 3-5. Dikatakan demikian, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia,
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kematian Yudas eksplisit diterangkan atau dijelaskan dalam Alkitab. Demikian juga dengan kematian Yakobus, saudara Yohanes, salah seorang dari murid yang dikasih Yesus, yang adalah anak dari Zebedeus. Itu juga jelas tertulis kematiannya di Alkitab. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Jadi kematiannya ditulis di Alkitab bahwa Yakobus, saudara Yohanes, anak Zebedeus, itu dibunuh dengan pedang. Tetapi murid-murid yang lain tidak ada kepastian kejelasan tentang kematian mereka. Murid-murid yang lain itu seperti Petrus. Alkitab tidak menceritakan di mana Petrus mengalami kematian. Demikian juga dengan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Tidak ada dijelaskan di dalam Alkitab tentang kematian mereka. Tapi hal itu bisa kita tahu, bisa kita gali dan eksplorasi dengan adanya roh kerendahan hati untuk mempelajari sejarah tradisi suci gereja. Termasuk diantaranya sejarah tradisi suci gereja tentang kematian Bunda Maria dan bagaimana pada akhirnya dibangkitkan Kristus dari kematian dan berulang-ulang menampakkan diri. Hal itu jelas seperti yang telah diterangkan oleh hambanya Romo Daniel Biantoro. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Romo Daniel Biantoro dapat semakin memicu, memacu, dan menyemangati sekaligus memotivasi kita untuk lebih serius dan sungguh-sungguh belajar tentang sejarah tradisi suci gereja. Hal ini penting supaya memperluas wawasan pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, secara khusus dalam konteks Perjanjian Baru. Saya mau tegaskan saat ini kepada kita, dengan mempelajari sejarah bukan berarti kita mau mengesampingkan atau kita mau meninggalkan Alkitab, tidak. Tapi memang tidak segala sesuatu dijelaskan di dalam Alkitab, apalagi terkait dengan pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, orang-orang di sekitar Yesus yang tidak kita temukan di Alkitab, itu bisa kita temukan di dalam sejarah tradisi suci gereja.